Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Wardani Talib dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya mau menjelaskan tentang geografi Robiah Al-Adawiyah. Robiah Al-Adawiyah adalah tokoh sufi perempuan dalam dunia tasawuf yang begitu kokoh dengan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya sufi dari kalangan wanita yang namanya harum. Nama lengkap dari Robiah adalah Robiah binti Ismail Al-Adawiyah. Dilahirkan di kota Basrah sekitar tahun 95 Hijriah atau 713 Masehi. Ia merupakan putri keempat dari 4 bersaudara. Robiah dilahirkan dari keluarga miskin. Bahkan pada waktu melahirkannya, orang tuanya tidak bisa membeli minyak untuk lampu guna menerangi kelahirannya. Tempat lahir dan tinggalnya di kota Basra terletak di wilayah Irak. Pada masa itu, Basra adalah pusat kegiatan sosial, budaya, dan intelektual yang penting dalam dunia Islam. Robiah Al-Adawiyah hidup pada masa kekhalifahan Abbasiyah, yang merupakan periode keemasan peradaban Islam. Era ini ditandai dengan perkembangan intelektual, kebudayaan, dan agama. Berbagai disiplin ilmu, termasuk teologi dan tasawuf. Ia lahir dalam keluarga yang tergolong miskin, dan kondisi tersebut mempengaruhi kehidupan dan pandangan spiritualnya. Beberapa hari setelah kelahiran Robiah, Ismail bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Dalam mimpinya, dia berkata kepada Ismail agar jangan bersedih karena Robiah akan menjadi seorang wanita yang mulia, sehingga banyak orang yang akan mengharapkan syafaatnya. Sejak kecil, Robiah sudah dikenal sebagai anak yang kehidupan yang keras memperkuat tekadnya untuk mencari kehidupan spiritual yang lebih mendalam. Basra pada masa itu merupakan pusat kegiatan sufi yang penting. Budaya sufi yang kaya dan praktik-praktik spiritualnya mempengaruhi Robiah Adawiyah dan membentuk pemahaman tentang tasawuf. Beliau tumbuh dalam lingkungan yang dipengaruhi oleh tradisi-tradisi sufistik dan nilai-nilai spiritual yang tinggi. Selanjutnya, ajaran tawakal atau bergantung sepenuhnya kepada Allah. Robiah Al-Adawiyah mengajarkan bahwa bergantung sepenuhnya kepada Allah adalah kunci untuk meraih kedamaian dan kebahagiaan. Beliau mendorong umat muslim untuk melepaskan ketergantungan pada dunia materi dan mempercayakan segala urusan kepada Allah. Kedua, ketekunan dalam ibadah. Robiah Al-Adawiyah menekankan pentingnya ketekunan dalam menjalankan ibadah. Beliau mengajarkan bahwa ibadah yang konsisten dan dilakukan dengan kesadaran dan keikhlasan akan membawa seseorang mendekat kepada Allah. Selanjutnya, tentang akhir hidup. Dikatakan bahwa sebelum wafat, Robiah Al-Adawiyah menerima kunjungan dari Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama termuka pada masanya. Imam Hasan Al-Basri menanyakan tentang kondisi kesehatan beliau, dan beliau menjawab bahwa dia sedang dalam perjalanan menuju Allah. Kemudian Robiah Al-Adawiyah wafat dalam keadaan tenang dan tentram. Beliau wafat pada sekitar tahun 801 Masehi di Basra, Irak. Meskipun cerita-cerita tersebut tidak dapat dipastikan kebenarannya, yang jelas adalah bahwa Robiah Al-Adawiyah meninggalkan warisannya sebagai seorang tokoh sufi wanita yang sangat dihormati dan terkenal dalam sejarah Islam. Karya-karyanya dan ajaran-ajarannya tentang cinta dengan pengabdian kepada Allah terus mempengaruhi dan menginspirasi banyak orang sehingga saat ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.